Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pripun kabare? Masih ingat, Bu? Ingat apanya? Kalau pengajiannya ingat gak? Masih komplit ini waktu 2021 sampai sekarang masih komplit atau masih? Kalau jamaah laki-lakinya pada merantau apa, Pak? Merantau. Oh, ada yang Jakarta ya. Wah, jadi sisa 5 sekarang bapak-bapaknya. Berarti kalau laki-laki mah ya adanya dekat-dekat Lebaran ya, pulang. Iya. Alhamdulillah, Pak Sugito juga masih ada umur, alhamdulillah. Ya, kita doakan Pak Sugito semoga diberikan kesabaran selalu. Amin. Kalau Pak Sugito mah barusan tuh kurang fit katanya Pak ya. Mudah-mudahan selalu sabar dan diberikan yang terbaik. Nah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Saya bersyukur bisa kembali menyapa bapak-bapak di sini dan ibu-ibu di sini. Bersyukur juga kita diberikan hidayah untuk berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini dalam rangka saling mengingatkan. Karena yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kita sering lupa dengar pengajian, membahas apa? Membahas gibah. Jangan gibah. Pulang pengajian gibah lagi. Oh, ibu-ibu ada yang senyum ya, Bu. Pelaku ya, Bu. Oh, susah katanya, Bu. Udah ngumpul itu langsung udah otomatis itu. Nah, terus dengar pengajian, kita tuh harus sabar. Menghadapi suami sabar, menghadapi istri sabar. Wah, pulang ke rumah. Wah, jadi lagi. Berantem lagi. Nah, tapi ya namanya hidup ya. Kita jalani saja. Nah, itulah sering lupa. Makanya terus diingatkan. Makanya kita tuh yang namanya menuntut ilmu, yang namanya ikut pengajian, itu tidak putus sampai meninggal. Sampai meninggal gak boleh putus yang namanya menuntut ilmu. Karena selain kita sering lupa, juga ujian gak pernah berhenti. Kita diuji dengan beragam masalah. Kadang diuji dengan pasangan. Kadang diuji dengan anak. Kadang diuji dengan orang tua. Kalau orang tua adem, anak adem, pasangan adem, ada juga yang diuji dengan tetangga. Ada tetangga yang suka ngutang gak bayar-bayar misalnya. Nah, naudzubillah ya. Mudah-mudahan semua di sini yang punya hutang lunas. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan yang dihutangi orang yang punya hutangnya segera melunasi. Nah, amin. Nah, kita harus berhati-hati ya dengan hutang. Nah, itulah masalah gak pernah berhenti. Entah masalah dari keluarga sendiri atau dari orang lain. Nah, yang penting kita terus-menerus menuntut ilmu agar lebih baik setiap harinya. Apalagi sekarang nih kita menghadapi Pilpres. Betul, Bu? Nah, dukung yang mana ini? Nah,
Gak usah dijawab, Bu ya. Nah, ini kita mengingatkan nih, jangan sampai kita seperti dulu, saling mencela. Yang dukung ini mencela yang dukung itu. Yang dukung itu mencela yang dukung ini. Padahal jagoan kita menang pun kita gak untung-untung amat. Kan yang nyapresnya juga bukan suami ibu ya? Bukan, Bu? Iya. Pada akhir-akhirnya yang menangnya jadi presiden, yang kalahnya jadi menteri. Terus kita yang saling mencela dapat apa? Akhirnya dapat dosa-dosa juga. Nah, kan yang jagoannya menang-menang, yang jagoannya kalah-kalah. Tapi kalau kampanyenya nambah dosa, misalnya kampanyenya dengan mencela atau dengan memberi gelaran yang buruk, seperti apa? Seperti cebong atau seperti kampret kalau zaman dahulu mah. Itu kan itu udah berdosa. Nah, bukan nggak boleh pilih jagoan, bukan nggak boleh kampanye, tapi yang mencelanya yang nggak boleh. Sibuk ngomongin yang ini. Padahal kita ketemu pun belum dengan capres. Kan belum ketemu ya, Bu ya? Belum. Entah pun ketemu, mungkin di sebuah acara, dan kita nggak kenal betul capres itu. Kita bersafar dengan salah satu capres belum, jadi tetangga juga belum, keluarga juga bukan. Jadi kita nih gak ada nih yang mengenal betul nih capres-capres yang ada. Makanya udahlah, jangan berlebihan dalam mendukung atau dalam menjelekkan. Kalau capres sekarang mah mungkin alhamdulillah muslim semuanya. Nah udah, jangan mencela, jangan menggibah. Makanya Abu Darda bilang, ta'allamus somta kama tata'allamunal kalam. Artinya apa? Belajarlah diam sebagaimana kalian belajar berbicara. Saya ulangi. Belajarlah diam sebagaimana kalian belajar berbicara. Kan kita lahir belum bisa bicara ya. Cuma bisa nangis. Kemudian orang tua kita mengajarkan kata-kata. Yang orang tuanya Jawa ya diajarin bahasa Jawa anaknya. Yang orang tuanya Sunda ya diajarin bahasa Sunda anaknya sampai bisa berbicara. Setelah kita bisa bicara, terkadang kita tuh lupa untuk diam. Seakan-akan semua kasus kita tuh harus bicara. Padahal kalau kita diam itu tuh kita tuh bisa selamat. Makanya ada kata-kata salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu berada dalam penjagaannya terhadap lisannya. Kemudian ada suatu hadis Rasulullah menceritakan bahwa seluruh anggota tubuh nih, kita punya anggota tubuh, tangan, kaki, mata, telinga, itu tuh semuanya, semua anggota tubuh tuh menasehati lisan. Apa nasihatnya? Ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Kenapa? Idza istaqamta istaqomna. Lisan, kalau engkau istiqomah, kami istiqomah. Jadi kalau lisan istiqomah, tangan istiqomah, kaki istiqomah, semua anggota tubuh istiqomah. Berarti kalau lisan nih gak istiqomah, banyak beloknya, banyak gak dijaganya, nah anggota tubuh yang lain ikut. Makanya orang yang banyak diam itu lebih selamat daripada orang yang banyak berbicara. Makanya kita tuh harus belajar diam.
belajar diam. Maka Rasulullah juga pernah menasehatkan seorang sahabat. Rasulullah menceritakan tentang bagaimana tiangnya agama, kemudian bagaimana cara masuk surga. Kemudian Rasulullah bilang, maukah engkau aku beritahukan tentang kunci itu semua? Kemudian sahabat itu bilang, ya mau. Kemudian Rasulullah mengeluarkan lidahnya dan memegangnya. Kemudian Rasulullah bilang, kufa alaika hadza. Maka peganglah, jagalah lisan ini. Kalau udah bisa jaga lisan, ibadah insya Allah terjaga. Karena biasanya lisanlah yang banyak merontokkan amal-amal kita. Kita udah pengajian dapat pahala, kita udah sholat berjamaah dapat pahala, rontok gara-gara lisan. Nah, makanya udahlah sekarang mah biasa aja. Mau menghadapi pilpres juga biasa aja udah. Jagoan menang alhamdulillah, jagoan kalah udah biasa aja. Kalau kita diberikan sakit, udah jangan mengeluh berlebihan. Karena yang namanya penyakit itu merontokkan dosa kita. Apa dalilnya? Kata Rasulullah, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala adan wala huznin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Artinya apa? Tidaklah seorang muslim diberikan kegelisahan, keletihan, capek, diberikan kesedihan, diberikan kegalauan, diberikan gangguan, sampai-sampai ada duri saja, duri yang menusuk. Padahal duri mah sakitnya juga gak seberapa ya Bu ya. Kalaupun keluar darah berapa tetes sih kalau duri itu menusuk. Nah, duri aja yang menusuk seorang muslim itu bisa merontokkan dosa seorang muslim. Jadi kita tuh saat diberikan sakit itu tuh anugerah dari Allah. Kita kurang tobatnya, kita banyak dosanya, kita banyak gak jaga lisan, diberikan sakit itu rontok semua tuh dosa-dosa kita. Kalau apa? Kalau sabar. Makanya jangan mengeluh kalau sakit. Mau mengeluh di omongan, mau mengeluh di status. Wah, ibu-ibu nih suka update status, Bu? Ibu-ibu suka update status? Hati-hati ibu-ibu yang suka update status. Sedikit-sedikit sakit update status. Aduh, pusing. Wah. Terus pakai emot ya, Bu. Tahu emot, Bu? Emotnya emot liur. Nah, liur itu bahasa Sunda, pusing. Nah, yang muter, matanya tuh yang muter tuh. Distatusin tuh. Tuh, bahkan para ulama mah bilang aja berhati-hati. Bilang bilang aduh kalau bahasa kita. Kalau kita kan sakit biasa, aduh. Gitu. Gitu. Distatusin, aduh tuh distatusin. U-nya banyak, aduh, puyeng. Nah, gitu. Padahal dengan kita update status, hilang gak sakitnya, Bu? Enggak tuh. Ngapain update status? Ini mah masalah di rumah tangga diupdatein. Aduh, si bapak begini, ngapain diupdatein? Aduh. Orang-orang jadi tahu, punya suami jarang di rumah, diupdatein status. Wah, jangan Bu ya. Kalau dulu mah para ulama nasihatnya jaga lisan, kalau sekarang mah kita nasihatnya jaga tulisan. Wah. Jaga tulisan. Padahal nih kalau kita berkata-kata aja, udah langsung malaikat nyatet. Makanya Allah berfirman tuh di surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
tidaklah seseorang itu melafalkan suatu perkataan, melainkan langsung tuh dicatat tuh. Nah, dicatat Bu. Apa yang keluar dari mulut, langsung tuh dicatat. Apalagi tulisan. Kan tulisan lama bertahannya. Berapa jam Bu bertahan tulisan di status? Tahu ya Ibu ini. 24 jam baru hilang. Kan kalau kata-kata mah, set, langsung hilang. Kecuali kalau direkam ya, tuh. Di-upload nanti di YouTube, insya Allah gak hilang-hilang. Makanya, kalau kita di status bertahan 24 jam, ya mendingan kita share yang baik-baik. Hadis Nabi, nasihat, bertahan tuh 24 jam, pahala tuh selama itu tuh. Bukan kalau kita kebaikan mah di-share, jadi bertahan kebaikan tuh. Tapi gimana kalau kita nge-share keburukan, padahal kita gak tahu juga itu benar atau enggak ya? Itu benar atau enggak, kita share aja. Kalau itu keburukan, itu bertahan dosanya tuh 24 jam. Apalagi lebih banyak orang yang lihat. Nah, jadi sekarang mah update status teh mendingan yang baik-baik. Udah, ibu-ibu cukup tulis aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tulis di status tuh. Setiap ada yang baca dapat pahala. Masya Allah. Nah, ibu-ibu nanti share. Ini video di-upload di YouTube nih. Linknya ibu share di status tuh, biar orang-orang lihat. Ah, mudah-mudahan diberikan pahala. Siap, Bu? Nah, nah, kan yang 2021 nih agak di sini semua ya Pak Bu ya. Nah, nanti dikirim aja videonya tuh biar mereka lihat. Mudah-mudahan mereka juga lihat nih video ini yang dulu 2021 di sini. Nah, itu. Pertama, kita sabar. Saat diberikan sakit, kita selalu ingat kita tuh sedang dihapus dosa-dosa kita kalau sabar. Makanya jangan mengeluh. Kita udah aja usahakan sabar. Nah, itu kalau kita diberi musibah. Nah, kalau kita diberikan kenikmatan, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Makanya kata Rasulullah, hadisnya apa? Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khair. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asobathu dharra sabara fakanat khairan lah. Apa artinya? Sesungguhnya menakjubkan perkara orang beriman tuh. Menakjubkan, istimewa, luar biasa. Orang beriman nih. Perkaranya semuanya baik. Dan kalau orang yang tidak beriman tidak seperti itu. Jadi bedanya orang beriman sama orang yang tidak beriman di sini sekarang. Kalau orang beriman mah perkaranya menakjubkan, istimewa. Kalau orang yang tidak beriman mah biasa aja, gak istimewa. Apa istimewanya? Kalau dia diberikan kenikmatan, bersyukur. Kalau dia diberikan keburukan, kesengsaraan, bersabar. Cuma dua itu aja. Kita hidup cuma dua aja, simpel. Kalau dapat keburukan, sabar. Kalau dapat kebaikan, syukur. Mati masuk surga, mudah-mudahan. Amin. Nah, itu. Berarti kalau orang yang tidak beriman, kebalikannya. Dapat keburukan, gak sabar, ngeluh, marah. HP hilang, aduh kenapa nih HP hilang, marah-marah. Gak sabar. Kemudian dapat kenikmatan, gak bersyukur. Malah minta lebih. Padahal syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tuh tahu ya ibu-ibu lagunya ya. Tuh. Hidup itu adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik udah. Nah, yang terbaik itu dapat kenikmatan syukur, dapat musibah sabar. Nah, sekarang gimana nih langkah-langkahnya supaya kita bisa mudah bersyukur dan mudah bersabar?
Kalau syukur gampang rumusnya. Cuma 2 rumusnya. Yang pertama, kalau di urusan dunia, lihat ke bawah. Apa, Bu? Lihat ke bawah. Kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Jadi, kalau mau gampang bersyukur, kita urusan dunia lihat ke bawah. Kita punya rumah, lihat orang yang gak punya rumah. Tuh, kita tuh bakal bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya punya rumah. Jadi mau rumahnya reyot, mau rumahnya banyak yang bocor, mau rumahnya cuma sederhana, tapi kalau kita lihatnya yang gak punya rumah tuh bersyukur. Beda kalau kita rumahnya reyot, lihat rumah yang tetangga tiang tingkat. Gak akan syukur-syukur. Kita punya mobil yang itu di starternya tuh susah. Tak 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 gitu. Di starternya tuh susah. Udah banyaklah penyakitnya tuh mobil. Tapi kalau kita lihatnya ke yang gak punya mobil, bersyukur. Kita punya kendaraan motor, udah banyak penyakitnya, udah mogok terus. Tapi kalau lihatnya ke yang gak punya motor, bakal bersyukur. Nah, ibu juga sekarang punya suami, disyukuri aja. Lihatnya ke yang gak punya suami. Wah, alhamdulillah saya masih punya suami, masih ada suami. Walaupun sekarang saya bosen lihatnya, tapi ya alhamdulillah disyukuri saja. Nah. Udah bosen ya, udah bertahun-tahun, disyukuri saja. Tuh, udah tua jadi bosen. Bapak-bapak juga, aduh, bapak-bapak mau berharap, saya berharap saya tuh kembali ke 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kenapa mau balik ke 30 tahun yang lalu? Soalnya waktu itu istri saya masih cantik katanya. Jadi mau balik ke 30 tahun yang lalu. Nah, udah syukuri saja. Jadi gampang. Itu urusan dunia. Nah, kalau urusan akhirat, kita lihat ke atas. Kita lihat orang yang lebih rajin. Wah, kita lihat Pak Sugito, alhamdulillah masih rajin sholat berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah. Berarti kita yang lebih muda, berarti harus lebih semangat. Yang lebih muda harus lebih semangat. Pengajian lebih semangat. Ya Pak ya? Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Nah, itu gampang kalau bersyukur. Nah, ini nih bersabar yang agak sulit. Bersabar yang agak sulit. Makanya ini banyak nih yang langkah-langkahnya. Yang pertama, yakini bahwasanya semua yang terjadi di bumi ini adalah takdir Allah. Adalah apa? Takdir Allah. Yang namanya takdir semuanya sudah tertulis. Ingat Bu, yang menang nanti jadi presiden 2024 itu sudah ada catatannya di dalam takdir. Gak akan ada yang bisa rubah. Mau ibu kampanye siang malam, di status, di share kampanye buat jagoan ibu, udah yang menang tetap pilihan Allah. Tetap rencana Allah. Mau ibu jelek-jelekin siapapun, salah satu dari calon presiden itu, jelek-jelekin gimana pun, tetap kalau kata Allah menang, ya menang. Nah, yakin takdir Allah. Apa yang menjadi milikmu akan datang kepadamu, dan apa yang tidak untukmu tidak akan pernah datang kepadamu. Nah, itu kata Rasulullah di dalam suatu hadis, maknanya seperti itu. Kata Rasulullah, i'lam law annal ummah ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka bi syai' illa ma kataballahu laka. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai' qad kataballahu 'alaika. Nah, artinya apa? Kalau sekarang umat, ini ngomongin umat, artinya banyak orang, seluruh negeri ini berkumpul untuk memberikanmu manfaat.
Mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali manfaat itu telah dituliskan Allah untukmu. Telah ditakdirkan Allah untukmu. Sebaliknya, kalau sekarang ada semua orang nih, semua orang, seluruh dunia ingin memberikanmu mudarat, ingin mencelakakanmu, mereka gak akan bisa mencelakakanmu. Kecuali kecelakaan itu sudah Allah takdirkan untukmu. Sudah Allah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Rasulullah. Pena takdir itu telah tertulis dan lembaran-lembarannya telah kering. Jadi udah takdir dari kita hidup sampai kita wafat itu udah ditulis semuanya. Jadi kalau kita sakit, udah takdir Allahnya kita sakit. Sekarang kita ikhtiar. Tapi kalau kita ikhtiar, kata Allah gak sembuh, ya udah gak sembuh. Kata Allah sembuh, sembuh. Nah artinya, pertama agar kita bisa sabar, kita yakini dulu apa yang terjadi pada kita itu adalah takdir Allah. Yang terjadi pada kita, yang terjadi pada pasangan kita, yang terjadi pada anak kita, semuanya itu udah ditakdirkan Allah. Yang terjadi pada rumah kita, yang terjadi pada kendaraan kita, semuanya ditakdirkan Allah. Itu pertama. Kita bisa jadi lebih sabar. Kemudian yang selanjutnya, sekarang kita jangan nambah dosa kalau dapat musibah. Kita yakin, tadi udah dengar kita hadisnya, setiap musibah yang terjadi pada kita, itu adalah ladang sabar. Kalau kita sabar berarti dapat pahala. Nah, kalau kita ngeluh berarti gak dapat pahala. Padahal keluhan kita gak bisa menghilangkan musibah itu. Makanya saat dapat musibah, jangan sekali-kali berkata seandainya. Apa Bu? Seandainya. Wah, seandainya dulu gini, gak akan gini. Nah gitu. Nah, seandainya dulu gak kawin sama si bapak gak akan kayak gini. Ya jangan itu. Jangan. Pokoknya musibah apapun jangan bilang seandainya. Misalnya berangkat ke suatu tempat, kemudian mobil mogok. Aduh, seandainya tadi gak berangkat. Atau seandainya tadi gak pakai mobil ini tapi pakai ini. Ya, pokoknya jangan seandainya. Kata Rasulullah apa? Fa inna lau taftahu amala syaiton. Sesungguhnya kata-kata lau, kata-kata seandainya itu membuka pintu setan. Padahal dengan kita ngomong seandainya, kita bisa balik gak ke masa lalu, bisa gak? Bisa gak kita balik ke masa lalu? Gak bisa. Udah aja lanjut ke masa depan. Nah itu. Jadi kita menyikapi musibah dengan tidak mengatakan seandainya, tidak mengeluh, tidak marah. Udahlah, terima aja apa yang terjadi. Nah, pernah Pak Bu, dikisahkan di zaman Rasulullah nih. Rasulullah pernah mengingatkan seseorang untuk sabar, tapi dia marah. Ada orang-orang, beberapa orang yang dia memang kesabarannya tipis, bahkan gak punya kesabaran saat diingatkan oleh saudaranya, sabar Pak Bu. Misalnya dikasih penyakit, dikasih musibah, sabar Pak Bu. Wah, mau sabar gimana? Malah marah. Rasulullah pernah digituin Pak Bu. Kisahnya gimana? Jadi ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan ditinggal anaknya. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Kemudian dikuburkan anaknya. Kemudian si perempuan itu meratapi. Diem aja di kuburan. Diem aja di kuburan. Sedih banget mendalam. Ya namanya orang tua ya ditinggal anak. Sedih banget. Datang Rasulullah lewat. Pokoknya intinya Rasulullah nyuruh sabar. Apa kata perempuan itu Pak Bu? Ilaika anni. Fa innaka lam tusab bi musibati. Wah. Itu si perempuan itu gak lihat siapa yang bicara. Jadi cuma lihat kuburan.
Kemudian ada dengar orang yang bilang sabar, diusir. Pergilah, kata perempuan itu. Pergilah, engkau tuh gak dapat musibah seperti yang aku rasakan. Engkau tuh gak tahu nih seperti yang aku rasakan. Padahal dia adalah Rasulullah. Rasulullah pun ditinggal anaknya meninggal Rasulullah. Dia tuh perempuan itu gak lihat. Langsung diusir sama perempuan itu. Pergi engkau tuh gak tahu apa yang aku rasakan, kata dia. Kemudian ya Rasulullah pergi. Kemudian ada yang lain yang ngasih tahu, itu barusan yang ngomong tuh Rasulullah. Wah, langsung perempuan itu, Rasulullah. Langsung perempuan itu nyari-nyari Rasulullah, ingin minta maaf. Kata perempuan itu datang ke Rasulullah, tadi aku gak tahu bahwasanya itu adalah engkau. Kemudian kata Rasulullah, yang namanya sabar itu berada dalam hantaman yang pertama. Jadi kita misalnya dapat musibah, dapat penyakit, kita ngedumel dulu, kita marah dulu. Udah marah, gak sembuh-sembuh, baru sabar. Bukan gitu. Tapi kita dapat musibah, dapat penyakit di hempasan pertama, itu sabar tuh langsung. Nah, itulah yang namanya sabar. Ingat, walaupun nih kita merasakan kadang seakan-akan kita yang diuji paling berat tuh. Kita tuh seakan-akan merasakan seperti itu. Karena apa? Karena kita melihat orang lain yang bahagia. Padahal semua orang juga diuji, betul? Semua orang, semua. Gak ada yang lepas dari ujian. Makanya ayatnya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah lah yang Dia menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Untuk menguji. Jadi kalau mau beres ujian, ya nanti saat meninggal. Kita semua akan pulang. Makanya hadis Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Dan surga bagi orang kafir. Karena orang kafir mereka tidak meyakini akhirat. Jadinya udah dihabisin semua kesenangannya di dunia. Karena kalau udah mati udah gak ada lagi. Kalau kita orang beriman, kita meyakini akhirat. Jadi walaupun sengsara-sengsaranya kita di dunia, jangan sampailah kita sengsara di akhirat. Makanya kita memperbanyak bekal. Nah, Allah terkadang ngasih ujian kita. Kenapa? Untuk agar kita ingat bahwa kita tuh akan pulang. Allah ngasih kita sakit, agar kita ingat kita tuh akan meninggal. Kan kita misalnya ada dalam suatu perjalanan, misalnya kita dari Banjarnegara ke Garut misalnya. Kita berada di suatu mobil. Misalnya jalannya jelek. Kemudian mobilnya bermasalah. Kita terguncang di mobil itu. Perasaan kita gimana? Ingin cepat sampai tujuan, betul? Nah, kalau kita di perjalanan, kita tidak nyaman, berarti kita tuh ingin banget sampai tujuan. Ini kapan sih nyampe? Wah, ini nyampe sekitar 3 jam lagi. Aduh, lama banget 3 jam. Tuh, jadi kalau di perjalanan kita dapat ketidaknyamanan, kita tuh ingin cepat pulang. Di dunia itu kita tuh sedang di dalam perjalanan. Sedang di dalam perjalanan. Kadang Allah ngasih kita ujian musibah. Allah ngasih kita sakit supaya kita ingat, ini kayaknya pengen cepat pulang. Pengen cepat pulang. Sekarang kalau ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini ditanya, "Bu, Pak, pengen nggak dikasih umur 100 tahun lagi?" Jawabannya, jangankan 100 tahun lagi, sekarang aja udah capek. Kan gitu, Bu ya? Masa mau hidup 100 tahun lagi, sekarang udah capek. Udah mau pulang. Nah, makanya yang sakit itu hikmahnya. Kemudian, yang terakhir nih,
sebelum adzan, kita bisa syukur, kita bisa sabar adalah tentu saja dengan ilmu. Dengan apa, Bu? Ilmu. Makanya kita gak boleh lepas pengajian. Harus rajin-rajin ikut pengajian, harus rajin-rajin menuntut ilmu. Sekarang misalnya ada 2 orang, suami, si A, si B. Sama-sama dua-duanya dikasih istri yang cerewet. Dua-duanya. Tapi yang satu mah sering mukulin istrinya, yang satu mah enggak. Apa yang membedakan mereka? Padahal sama-sama masalahnya. Apa yang membedakan mereka berdua? Ilmu. Yang satu mah punya ilmu, yang satu mah enggak. Misalnya orang sama-sama diuji dengan misalnya meninggal keluarganya. Entah anaknya, entah saudaranya, entah orang tuanya, entah pasangannya. Yang satu nih marah-marah, ditinggal sama keluarganya. Yang satu nih bisa sabar. Apa bedanya si ini dan si ini? Bedanya tuh di ilmu. Yang tadi mas sabar dia punya ilmu, yang ini yang marah-marah kurang ilmunya. Makanya semua permasalahan di dunia ini semuanya diselesaikan dengan ilmu. Ilmu syukur kita pelajari, ilmu sabar kita pelajari. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sangat senang sekali Ibu-ibu ini masih bisa mendengarkan antusias, Bapak-bapak mendengarkan antusias. Semoga kita bertemu lagi. Kalaupun kita tidak bertemu di dunia, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga. Amin. Karena kelak yang namanya orang-orang di surga itu, orang-orang soleh, mereka saling mencari temannya. Ini mana temanku yang dulu sholat bersamaku, mana temanku yang dulu pengajian bersamaku, itu saling mencari mereka. Nah, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya, terutama Pak Sugito. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.